kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Bagaimana pada saat kita bertamu dan bagaimana pada saat kita kedatangan tamu. Man du'iya falyujib. Barang siapa yang diundang maka datanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini hidup tidak sendirian dan kita membutuhkan orang lain. Karenanya ada hubungan sosial antara satu orang dengan orang lain, baik karena kekeluargaan maupun karena persahabatan. Dalam konteks inilah maka ada saat kita bertamu kepada orang lain, ke rumah orang lain, dan ada saat kita kedatangan tamu. Oleh karenanya Islam yang sempurna mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menerima tamu, memperlakukan tamu dengan sebaik-baiknya, dan kalau kita bertamu, kita pun harus menunjukkan akhlak yang baik. Oleh karenanya berlaku baik kepada tamu ini menjadi salah satu ukuran keimanan. Di dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Maka kalau kita kedatangan tamu, kita harus bergembira, kita harus senang, dan kita perlakukan, kita layani tamu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pada saat kita menjadi tamu, pada saat kita bertamu ke rumah orang lain, maka kita pun harus menunjukkan akhlak yang baik agar kita dapat menjadi orang-orang yang mulia dalam interaksi sosial. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, mencontohkan kepada kita bagaimana pada saat kita bertamu dan bagaimana pada saat kita kedatangan tamu. Insya Allah ini akan kita bahas secara berseri di dalam kajian kita. Kita mulai dari akhlak bertamu. Akhlak bertamu itu dimulai dari yang pertama, memenuhi undangan bertamu. Untuk menjadi tamu ada saat kita diundang, ada saat kita datang saja secara spontan. Nah, pada saat kita diundang untuk menjadi tamu, maka kita harus berusaha memenuhi undangan itu. Di dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan, man du'iya falyujib. Barang siapa yang diundang maka datanglah. Kalau kita diundang, kita tidak punya halangan, kita tidak punya kendala apa-apa, datanglah memenuhi undangan itu. Jangan sampai kita tidak mau memenuhinya. Makanya nggak ada istilah balas dendam. Balas dendam bagaimana? Saya memang diundang sama dia, saya nggak mau datang. Kenapa nggak mau datang? Dulu waktu saya ngundang dia nggak datang. Sekarang giliran saya nggak datang. Nah, itu namanya balas dendam. Tidak boleh begitu. Kewajiban kita untuk datang kalau diundang, bahwa dia tidak
datang waktu kita undang itu urusan dia. Maka kita pun harus husnuzan, harus berbaik sangka. Dulu waktu saya ngundang dia nggak datang, mungkin dia ada halangan. Meskipun tidak ada konfirmasi, anggap saja dia uzur, dia ada halangan. Selesai urusan kita. Tenang hati kita kalau kita husnuzan, baik sangka. Tapi kalau kita su'uzan, kita buruk sangka, akhirnya apa? Itu tadi, kita jadi balas dendam. Giliran saya tidak datang, padahal nggak ada hambatan apa-apa. Apalagi ini salah satu hak seorang muslim. Kita sudah membahas tentang akhlak kepada sesama muslim. Maka di dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Dalam hadis lain disebutkan ada 6, yaitu raddus salam, yaitu menjawab salam. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, kita jawab. Kenal nggak kenal, orang mengucapkan salam, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus apalagi hak seorang muslim? Wa iyadatul marid, yaitu menjenguk yang sakit. Kalau dia sakit, kita jenguk. Kalau sakitnya memang tidak berbahaya bagi orang lain untuk dijenguk. Tapi kalau sakitnya kena COVID-19 ya jangan dijenguk. Karena itu tidak dibolehkan. Bukan cuma harus ada jarak sosial, tapi memang harus diisolasi. Jadi kalau kita sakit dengan sebab COVID-19, lalu orang tidak menjenguk kita, ya jangan marah. Saya sakit kok nggak ada yang jenguk, ya memang begitu. Jadi kalau sakit biasa, kita jenguk. Ini. Lalu wattiba'ul janaiz, yaitu mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah ke kuburannya. Bagus kalau kita memungkinkan, kita datang ke kuburan mengantarkan jenazah. Yang terkait dengan yang kita bahas ini adalah wa ijabatud da'wah, yaitu mendatangi undangan, memenuhi undangan. Wah, di masyarakat kita kan banyak kegiatan-kegiatan yang kita diundang. Ada orang resepsi pernikahan, kita diundang, datang. Ada tetangga khitan, menghitankan anaknya, ada walimatul khitan, kita datang. Ada syukuran pindah rumah, kita datang. Ada acara akikah, kita datang. Jadi kalau diundang, kita datang. Selama acara-acara itu adalah memang acara-acara yang baik. Dan seorang muslim yang baik tentu bikin acara-acara yang baik. Lalu watashmitul atis, yaitu menyambut doa orang yang bersin. Jadi kalau orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dia kemudian menjawab lagi yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Jadi saling mendoakan antara sesama muslim. Maka dalam konteks kita diundang, berusahalah untuk datang. Bagaimana kalau kita nggak bisa datang? Maka kita kasih tahu, sekarang kan gampang komunikasi. Mohon maaf, saya tidak bisa datang. Wah, kalau dulu orang di Betawi luar biasa menghormati undangan. Misalnya dia diundang acara resepsi pernikahan. Namanya resepsi pernikahan itu kan jarang-jarang. Keluarga itu punya anak cuma 1 misalnya, atau cuma 2. Sekarang dia ngadakan resepsi. Berarti seumur hidup dia cuma 2 kali paling mengundang kita untuk resepsi. Maka dulu orang kalau diundang Sabtu malam Ahad, tapi dia nggak bisa karena keluar kota. Maka sebelum berangkat keluar kota dia datang.
atau sesudahnya. Makanya orang tua dulu, orang Betawi dulu itu kalau mengadakan resepsi, seminggu sebelum resepsi dia sudah ada di rumah, nggak kemana-mana. Seminggu sesudah resepsi juga dia nggak kemana-mana. Kenapa? Karena ada saja orang yang datang memenuhi undangan, bisa lebih dulu, bisa belakangan. Wah, ini luar biasa, itu namanya menghormati undangan. Inilah yang kita bahas. Insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.